Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal SBMPTBR 2018 Kode 318. Ini adalah part 2-nya, kelanjutan dari video yang sebelumnya. Baik, langsung saja kita bahas soal nomor 38. Temperatur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam kecepatan reaksi. Sebab peluang terjadinya tumbukan yang efektif untuk menghasilkan produk sangat tergantung pada energi kinetik molekul atau ion yang akan bereaksi. Nah, untuk soal nomor 38 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi atau kecepatan reaksi. Jadi, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi atau laju reaksi. Yang pertama itu adalah memperluas permukaan. Maksudnya memperluas permukaan yaitu nanti dia bentuknya itu halus. Jadi bentuknya itu dihaluskan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah memperbesar yang namanya konsentrasi. Jadi kalau konsentrasinya diperbesar atau molaritasnya diperbesar, maka kecepatan reaksinya akan semakin besar. Ketiga, yaitu memperbesar yang namanya tekanan atau memanfaatkan tekanan. Ini juga mempercepat laju reaksi. Berikutnya adalah menambahkan katalis. Jadi menambahkan katalis juga salah satu faktor mempercepat laju reaksi. Yang terakhir yaitu menaikkan suhu. Jadi menaikkan suhu ini adalah salah satu faktor mempercepat laju reaksi. Berarti temperatur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam kecepatan reaksi, itu adalah benar. Jadi suhu itu mempengaruhi kecepatan reaksi. Kemudian kenapa dengan menaikkan suhu itu laju reaksinya itu akan semakin cepat? Karena dengan menaikkan suhu, energi kinetik dari partikel ini akan semakin besar. Sehingga kalau energi kinetiknya besar, ini dia nanti dapat melampaui yang namanya energi aktivasi. Seperti itu. Sebab peluang terjadinya tumbukan yang efektif untuk menghasilkan produk sangat tergantung pada energi kinetik molekul atau ion yang akan bereaksi. Benar ya? Jadi dengan menaikkan suhu, energi kinetiknya akan semakin besar, sehingga tumbukan efektifnya akan semakin banyak. Atau sehingga dapat melampaui yang namanya energi aktivasi. Berarti benar dan berhubungan. Maka jawabannya adalah A. Soal berikutnya nomor 39. Ke dalam 2 liter kontainer dimasukkan masing-masing sebanyak 0,4 mol A dan B. Bila harga tetapan kesetimbangan reaksi pada temperatur tersebut 49, hitunglah berapa mol B pada saat kesetimbangan terjadi. Baik, ini adalah topik kesetimbangan, berarti kita buat dulu persamaan reaksinya. A ditambah B menghasilkan dalam keadaan setimbang C ditambah D. Nah, karena ini adalah topik kesetimbangan, maka kita ngerjainnya pakai MBS ya. Berarti sini pakai mula-mula, bereaksi, dan setimbang. Mula-mula, bereaksi, setimbang. Ke dalam 2 liter kontainer dimasukkan masing-masing sebanyak 0,4. Berarti di sini kan
dimasukkan. Berarti kalau dia bilang dimasukkan itu adalah kondisinya kondisi awal, berarti kondisi mula-mula. Maka di sini 0,4, di sini 0,4, di sini nggak ada. Kemudian harga KC-nya, tetapan kesetimbangannya, itu adalah 49. Hitunglah berapa mol B pada saat setimbang. Berarti yang tanya adalah mol dari si B-nya. Nah, sekarang di sini kan bereaksinya nggak ada dikasih tahu, setimbangnya juga tidak ada dikasih tahu. Jadi bagaimana menyelesaikannya? Berarti ini kita misalkan saja bereaksinya. Kita misalkan dengan X, 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 dan X. Kenapa semuanya X? Karena di sini koefisiennya semuanya adalah 1. Gitu. Jadi sini X semua. Kalau misalnya di sini 2 berarti sini sendiri nanti yang 2X. Nah, kemudian yang di sebelah kiri kita kurangkan, berarti di sini jadi 0,4 dikurang X, di sini 0,4 dikurang X, di sini X, di sini X. Oke, di sini kita tinggal masuk rumus KC. KC itu adalah konsentrasi produk. Siapa produknya? C dikali konsentrasi D per konsentrasi A dikali konsentrasi B. Karena keempat-empatnya berwujud gas. Kalau seandainya yang B itu berwujud solid, maka yang B ini tidak kita buat. Oke. Nah, KC-nya itu adalah 49 sama dengan konsentrasi itu kan mol per volume ya. Jadi konsentrasi itu adalah mol per volume. Molnya itu berapa? Molnya itu adalah mol si CX per volumenya 2 liter. Di sini berarti X per 2 liter juga sama ya. Kemudian di sini per si A-nya itu adalah 0,4 dikurang X per, berarti sini kita buat 0,4 dikurang X per 2. Kemudian di atasnya, di sini yang ini juga sama ya, 0,4 dikurang X per 2. Oke. Nah, berarti dari sini, ini kan sama-sama per 2, berarti nanti 2-nya mati kan. Ini berarti habis. Ini kan boleh seperti ini. Kita buat sini. 49 sama dengan X kali X, berarti kan X kuadrat. Per 0,4 dikurang X kuadrat. Nah, supaya tidak kita buat persamaan reaksi, maka ini kita akarkan saja biar lebih murah. Akar dari 49 itu adalah 7 sama dengan X per 0,4 dikurang X. Oke, 7 kali 0,4 itu adalah 2,8 dikurang 7 kali X, berarti 7X sama dengan X. Negatif, kemarin jadi positif, berarti 8X, gitu ya. Berarti X sama dengan, oke kita buat di sini, berarti X sama dengan 2,8 per 8, yaitu 0,35. Itu X-nya. Yang ditanya adalah si B dalam keadaan setimbang. Nah, B dalam keadaan setimbang adalah 0,4 dikurang X. Berarti setimbangnya si B, di sini kita buat setimbang B itu adalah 0,4 dikurang X. X-nya adalah 0,35. Jadi 0,4 dikurang 0,35 adalah 0,05. Sehingga jawabannya adalah D. 40. Reaksi-reaksi di bawah ini yang bukan termasuk reaksi redoks adalah, nah, untuk soal nomor 40, yaitu topiknya adalah mengenai yang namanya reaksi redoks. Jadi gini aja, kalau reaksi redoks itu kan kita nanti menentukannya pakai biloks. Boleh kita cari biloksnya masing-masing, satu per satu. Tapi itu saya rasa terlalu lama nanti mengerjakannya. Jadi triknya adalah seperti ini. Jadi kalau dia reaksi redoks, itu biasanya adalah yang pertama ada unsur bebas. Jadi nanti di sini ada yang namanya unsur bebas, yang biloksnya 0 atau dia nanti yang jomblo ya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah bukan reaksi asam tambah basa. Kemudian bukan
reaksi ionisasi. Oke, kita cek satu persatu. Bukan reaksi redoks ada unsur bebas. Kita cek yang A ada unsur bebas ya? Ada. Yang A itu unsur bebasnya adalah si Cl2. Ini unsur bebas. Oke, berarti ini redoks. Kemudian yang ini tidak ada unsur bebas. Yang C ada unsur bebas, yaitu Zn sendiri nih. Oke, biloxnya 0. H2 juga unsur bebas. Kemudian yang D, yang Cl ini unsur bebas. Kemudian yang E, yang S unsur bebas sendiri. Ya kan, unsur bebas itu dibagi atas 3, monoatomik. Mono itu berarti yang sendiri-sendiri seperti Zn, S gitu ya. Ag, seperti pokoknya dia berdiri sendiri. Kemudian diatomik, berarti diatomik yang jumlahnya 2 tapi jenisnya sama. Seperti Cl2, I2, H2, O2, N2, BR2, gitu, yang dua-dua jenisnya sama. Kemudian poliatomik berarti lebih dari 2 tapi jenisnya sama, seperti O3 kan O di situ tapi jumlahnya 3. P4, S8 itu termasuk ke dalam unsur bebas. Nah, pertanyaannya adalah yang tidak atau yang bukan termasuk reaksi redoks. Berarti jawabannya adalah yang B. Berikutnya nomor 41. Koloid yang fase terdispersinya padat dan fase pendispersinya cair adalah, untuk soal nomor 40, ini topiknya adalah mengenai koloid. Jadi sebenarnya contoh dari koloid itu kan banyak, cuman cara mengingatnya itu seperti ini aja. Fase pendispersi, jadi yang kita lihat itu adalah fase pendispersinya. Jadi kalau fase pendispersi itu seperti yang kelihatan oleh mata. Jadi yang kita lihat itu bentuknya atau wujudnya itu apa, itu berarti fase pendispersi. Pada umumnya seperti itu ya. Oke, nah di sini berarti ada yang namanya mentega. Kalau mentega, ini kan fase pendispersinya cair. Kalau mentega, itu yang kita lihat kan wujudnya adalah padat ya. Pasti nanti fase pendispersinya padat, berarti salah. Nah, gitu aja. Kalau styrofoam yang kita lihat itu adalah berwujud padat kan gitu. Kalau mentega kan dia padat, kemudian di dalamnya kan cair, berarti cair dalam padat. Kalau styrofoam itu padat, tapi di dalamnya ada gas, makanya dia terapung. Berarti gas dalam cair. Kemudian cat, kalau cat itu kan yang kita lihat adalah wujudnya cair, tapi di dalam cat itu kan ada bentuk yang berwujud padat, sehingga cat itu adalah padat dalam cair. Kemudian kalau jelly, nanti saya tuliskan, tapi saya jelaskan dulu. Kalau jelly yang kita lihat itu kan bentuknya adalah padat gitu ya. Jelly itu kan bentuknya padat, tapi dalam jelly itu ada berwujud cair. Kemudian mayones. Jadi kalau mayones itu yang kita lihat adalah berwujud cair. Jadi mayones itu adalah cair dalam cair. Oke, seperti itu ya. Jadi caranya adalah yang kita lihat oleh mata itu adalah fase pendispersinya atau medium pendispersi. Oke, terus ini fase ternya. Ter ini adalah terdispersi gitu aja. Ini pendispersi pen, berarti pendispersi. Kalau mentega, tadi yang kita lihat itu adalah yang berwujud padat, berarti pendispersinya padat, di dalamnya ada cair, atau namanya adalah cair dalam padat. Kemudian kalau styrofoam, itu yang kita lihat, styrofoam, itu yang kita lihat adalah yang berwujud padat. Oke, di dalamnya adalah gas, makanya dia mengapung kan gitu. Kalau cat yang kita lihat itu adalah cair, kemudian terdispersinya adalah padat. Jelly yang kita lihat adalah berwujud padat, terdispersinya adalah si cair. Kemudian yang berikutnya adalah mayonnaise. Yang kita lihat adalah berwujud cair, kemudian fase terdispersinya juga cair. Sehingga jawabannya untuk nomor 41 adalah C. 42. Waktu paruh isotop Na24 adalah 15 jam.
Berarti di sini diketahui adalah T setengahnya 15 jam. Berapa sisa Na24 setelah disimpan 60 jam? Berarti T-nya itu adalah 60 jam bila masa awal. Berarti masa awal adalah E0, 5 gram. Yang ditanya adalah NT-nya. Berapa sisa? Artinya masa sisa. Nah, berarti soal nomor 24 ini topiknya adalah mengenai radioaktif, yaitu lebih tepatnya adalah waktu paruh. Jadi kalau waktu paruh itu rumusnya adalah seperti ini. NT itu sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T setengah. N0 itu adalah masa awal 5 gram, setengah T-nya adalah 60 per T setengahnya 15. 60 dibagi 15 ini adalah 4, ya kan? Oke, setengah pangkat 4. Berarti 5 kali 1 per, oke, 2 pangkat 4 adalah 16. Berarti 5 kali 1, 5. 5 bagi 16 adalah 0,3125 gram. Jawabannya B. 43. Dalam pelarut air, keasaman HCl lebih kuat daripada HBr. Oke, ini tentang halogen ya. Jadi kalau halogen itu kan ada F, Billim, Charles, Bronson, idaman, AT gitu ya. Oke, ini berarti keasaman. Berarti sini ada HF, HCl, HBr, sama HI. Jadi kalau cerita keasaman semakin ke bawah, ini keasamannya akan semakin kuat. Jadi keasaman akan semakin kuat atau semakin besar. Nah, berarti semakin ke bawah ini semakin bersifat asam yang kuat. Tapi nanti di sini HF itu termasuk ke dalam asam lemah ya. HF asam lemah, ketiga-tiga ini adalah asam kuat. Kalau dibilang keasaman HCl lebih kuat daripada HBr, salah. HBr lebih kuat daripada HCl, berarti ini salah. Sebab atom Cl lebih elektronegatif daripada Br. Oke, kita cerita ke elektronegatifan. Kalau dari atas ke bawah, tadi kan F, Cl, Br, dan I. Dari atas ke bawah, ke elektronegatifannya, ini akan semakin kecil. Berarti yang ke elektronegatifan besar adalah F, baru Cl, baru Br, sama I. Cl lebih elektronegatif, benar ya? Cl lebih elektronegatif daripada Br. Sehingga lebih kuat menarik elektron ikatannya, benar. Sehingga lebih kuat menarik elektron ikatannya dengan si H, oke benar. Dan melepaskan H positif lebih mudah, oke. Jadi kalau dia ke elektronegatifannya besar, berarti lebih kuat menarik ikatan H positif. Berarti kalau ikatan H positifnya lebih mudah tertarik, sehingga dia akan lebih sulit untuk melepaskan yang namanya H positif. Ingat ya, kalau dia asamnya semakin kuat, maka dia akan semakin mudah untuk melepaskan ion H positif. Nah, dari pernyataan ini ke sini itu benar. Yang membuat salah adalah melepaskan H positifnya lebih mudah, salah. Jadi kalau pembandingnya HCl dengan HBr, yang lebih mudah adalah HBr. Karena dia ke elektronegatifannya kecil, sehingga akan lebih mudah untuk melepaskan ion H positif. Atau semakin ke bawah kan keasamannya semakin kuat. Sehingga kalau semakin ke bawah keasamannya semakin kuat, maka akan semakin mudah untuk yang namanya melepaskan ion H positif. Sehingga ini juga salah. Salah-salah jawabannya adalah E. 44. Perubahan posisi atom atau gugus atom dalam suatu molekul organik akibat rotasi pada ikatan tunggal disebut, oke, untuk nomor 44 itu jawabannya adalah yang konformasi. Jadi itu adalah definisi dari yang namanya konformasi. Nah, konformasi itu sendiri adalah seperti ini. Konformasi yaitu bentuk molekul
sesaat atau sementara akibat dari terjadinya rotasi ikatan tunggal, seperti itu. Oke, sehingga jawabannya C ya. 45. Adanya ikatan rangkap pada asam lemak yang menyusun minyak menyebabkan minyak berbentuk cair pada temperatur ruangan atau 25 derajat Celcius. Oke, jadi minyak sama lemak itu beda ya. Jadi kalau minyak itu dia kenapa berbentuk cair? Yaitu karena memiliki yang namanya titik leleh, yang lebih rendah dari suhu kamar. Nah, titik leleh yang rendah itu adalah yang dimiliki oleh asam lemak yang berantai pendek dan bersifat lebih tak jenuh. Berarti lebih tak jenuh artinya dia memiliki ikatan rangkap ya. Oke. Nah, asam lemak tak jenuh atau tidak jenuh adalah asam lemak yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Adanya ikatan rangkap pada asam lemak yang menyusun minyak menyebabkan minyak berbentuk cair pada temperatur ruangan. Benar ya? Sebab interaksi van der Waals dari rantai asam lemak yang lemah akan menyebabkan molekulnya kurang rapat sehingga mudah mencair. Ya, ini juga alasannya kenapa minyak itu mudah mencair. Benar. Oke, benar-benar berhubungan, maka jawabannya adalah air. Oke, terima kasih. Demikian video SBMPTBR Part 2. Ikuti video yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya.